Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menginstal Odoo 17 melalui SOO atau server Odoo dan juga SOL atau server Odoo lokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses instalasi Odoo menggunakan SOO atau server Odoo. Nah, pertama kita harus masuk ke website Odoo-nya terlebih dahulu, yaitu www.odoo.com. Kemudian setelah muncul tampilan landing page seperti ini, kita dapat mengklik button Try It Free. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Odoo itu memiliki banyak sekali aplikasi seperti website, sales, operations, manufacturing, marketing, human resources, dan customizations. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memilih salah satu aplikasi yang ada, yaitu Sales. Kemudian setelah diklik, saya klik Continue. Kemudian di sini saya diminta untuk mengisi data diri saya. Yang pertama adalah first and last name. Di sini saya akan masukkan nama saya, Maritza Rahayu. Kemudian email yang saya gunakan adalah maritzarahayu@gmail.com. Kemudian untuk company name-nya adalah nama saya sendiri, yaitu Maritza. Kemudian untuk phone number di sini bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk country adalah Indonesia. Kemudian untuk language-nya adalah English. Untuk company size-nya saya pilih kurang dari 5 employees, dan untuk primary interest-nya adalah I am a student. Setelah data diri terisi semua, di sini kita bisa mengklik button Start Now. Nah, kemudian setelah buttonnya diklik, berikut adalah tampilan welcome dari Odoo-nya itu sendiri. Di sini Odoo-nya sedang membuilding aplikasi yang telah saya pilih tadi, yaitu Sales. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan notifikasi ada pending activation, di mana saya diminta untuk mengaktifasi email saya. Nah, di sini saya mendapatkan email untuk aktivasi database dengan cara klik to activate your database. Nah, setelah button tersebut diklik, saya diarahkan ke halaman di mana saya diminta untuk memasukkan password sesuai dengan ketentuan, yaitu harus terdiri minimal dari 8 karakter. Nah, kemudian saya juga diminta untuk mengisikan konfirmasi password yang sama seperti yang telah saya masukkan sebelumnya. Nah, setelah itu saya bisa klik button Activate Your Database. Nah, setelah database saya diaktifkan, di sini saya juga bisa menginvite kolega atau teman-teman saya. Namun karena saat ini saya belum ingin untuk menginvite siapa-siapa, sehingga saya akan memilih button Skip. Nah, setelah semuanya selesai, di sini saya akan diarahkan ke maritza.odoo.com. Nah, berikut adalah aplikasi yang telah saya install tadi, yaitu aplikasi Sales. Kemudian berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Sales tersebut, di mana terdapat company data, documents layout, order confirmation, sample quotation, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika saya ingin menginstal aplikasi selain Sales? Nah, saya bisa menuju ke icon apps di sini, kemudian klik, dan di sini akan ditampilkan berbagai macam aplikasi lainnya yang dapat saya install. Misalkan di sini saya akan menginstal aplikasi Purchase. Nah, akan mendapatkan pop-up notifikasi untuk konfirmasi. Setelah klik confirm, akan di-checking oleh sistem. Sedang berlangsung proses instalasi. Nah, kemudian Purchase telah terinstall. Nah, dapat dilihat bahwa aplikasi Purchase ini telah muncul di dashboard aplikasi Odoo saya. Baik, sekian proses instalasi Odoo melalui SOO.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses instalasi Odoo 17 melalui SOL atau server Odoo lokal. Pertama, kita dapat mengunjungi website dari nightly.odoo.com terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menggunakan Odoo versi 17, yaitu versi terbaru dari Odoo. Kemudian di sini setelah diklik akan muncul pilihan operating system dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan memilih Windows. Kemudian di sini saya akan mendownload versi latest dari Odoo 17 agar terdownload versi yang paling baru. Nah, karena saya sudah mendownload Odoo dan melakukan proses instalasi sampai selesai, maka saya bisa mengakses Odoo tersebut melalui localhost dan port 8069. Nah, kemudian jika kalian belum pernah login, nantinya kalian akan diminta untuk melakukan create database terlebih dahulu dan akan menemui ada master password, username, email, dan juga password. Nah, karena saya sudah mempunyai database di sini, maka saya tinggal memilih database yang akan saya gunakan. Namun jika saya ingin membuat database baru, saya bisa pilih manage database, kemudian create database. Nah, kurang lebih seperti ini. Tampilan create database ini juga akan ditemui oleh kalian jika di awal kalian belum pernah membuat database. Nah, karena saya tidak ingin membuat database baru, maka saya akan menggunakan database yang sudah ada saja, yaitu database Maritza. Nah, setelah memilih database Maritza, kita akan diminta untuk memasukkan email dan password yang telah kita setting saat membuat database tersebut. Saya akan coba login. Nah, setelah login, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan homepage dari Odoo lokal. Kemudian di sini kalian juga bisa melihat terdapat beberapa modul dari Odoo yang bisa diactivate jika ingin digunakan. Nah, misalkan di sini saya akan mencoba untuk mengaktifkan modul sales. Kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Nah, setelah proses activate selesai, tampilan akan jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengaktifkan developer mode dengan cara menuju ke settings. Kemudian pada bagian paling bawah di sini saya akan memilih activate the developer mode. Kita tunggu beberapa saat kembali. Nah, setelah selesai prosesnya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Pilihan di navigation bar-nya juga berubah menjadi lebih banyak ya. Yang tadinya sebelum mengaktifkan developer mode hanya ada apps dan settings, sekarang ada discuss, to do, dan lain-lain. Kemudian kita coba kembali ke halaman apps seperti tadi. Nah, ketika kita mengaktifkan mode developer, di sini tampilannya juga berubah. Ada apps, update apps list, apply schedule upgrades, import module.
Kemudian di sini kita dapat melihat terdapat title seperti ini yang tidak kita temui jika tidak mengaktifkan developer mode. Nah, jika kita ingin menonaktifkan developer mode, kita dapat masuk kembali ke settings. Kemudian, sama seperti awal tadi, berada di bagian paling bawah dan klik deactivate di developer mode. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai cara instalasi Odoo menggunakan server Odoo lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan fitur dari Odoo dan Journal ID. Sebelum lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu sama Odoo dan juga Journal ID dari Mekari. Nah, software Odoo adalah software ERP yang digunakan oleh perusahaan dengan skala kecil sampai skala besar untuk pengelolaan manajemen data. Odoo dapat mengintegrasikan proses bisnis suatu perusahaan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan Journal ID by Mekari adalah software akuntansi online yang memberikan solusi otomatisasi untuk pengelolaan pembukuan, keuangan, dan operasional bisnis secara fleksibel, menyediakan laporan keuangan seperti neraca keuangan, arus kas, dan juga laba rugi. Berikut adalah perbandingan modul dan fungsionalitasnya. Pada Odoo sendiri terdapat fitur Sales Management, Purchase Relationship Management, Project Management, Manufacturing, E-commerce, dan Accounting and Finance. Sementara pada Journal ID terdapat modul laporan keuangan, akuntansi, biaya dan anggaran, produk dan inventory, perpajakan, serta invoice dan juga faktur. Bisnis apa sih yang cocok diterapkan pada kedua software tersebut? Odoo cocok diterapkan pada perusahaan berskala multinasional seperti perusahaan R&D, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, kantor akuntan, perusahaan IT, konsultan, dan mitra Odoo. Sementara Journal ID cocok diterapkan pada perusahaan berskala nasional seperti startup, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, perusahaan jasa, dagang, dan retail. Journal ID kurang cocok diterapkan pada perusahaan besar karena kurangnya fitur-fitur yang kompleks. Untuk Odoo sendiri, kita dapat berlangganan dengan dua cara, yaitu per tahun atau per bulan. Nah, untuk per tahun, kita dapat mengeluarkan biaya sebesar 0 sampai dengan 10 US dollar. Jika per bulan, kita dapat mengeluarkan biaya sebesar 0 sampai dengan 13 US dollar. Sama seperti Odoo, pada Journal ID kita juga dapat berlangganan secara per tahun atau per kuartal. Nah, bedanya di sini Journal ID ini menyediakan 3 layanan berbeda, yaitu Pro, Enterprise, dan Enterprise Plus dengan masing-masing fitur memberikan pelayanan yang berbeda. Nah, untuk per tahunnya sendiri, kisaran biayanya dimulai dari Rp339.000 sampai dengan Rp1.104.000. Sementara untuk layanan per kuartal dimulai dari harga Rp399.000 sampai dengan Rp1.299.000. Berikut ini adalah preview dari tampilan antarmuka milik Odoo. Sedangkan berikut ini adalah tampilan antarmuka dari Journal ID by Mekari. Kesimpulannya, pemilihan antara Odoo dan Journal ID sebaiknya didasarkan pada kebutuhan bisnis spesifik, seperti anggaran dan preferensi lokal. Pengguna perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing platform serta mengevaluasi apakah fitur dan fungsionalitasnya sesuai dengan tuntutan bisnis yang ada. Untuk keputusan yang tepat, disarankan juga untuk memeriksa informasi terbaru langsung dari sumber resmi masing-masing platform atau berkonsultasi dengan penyedia layanan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait tata cara instalasi Odoo 17 dan juga analisis perbandingan mengenai Odoo versus Journal ID by Mekari. Terima kasih.